Sebelum saya membacakan pidato saya hari ini, saya akan mengingatkan kembali tentang April 1946, yang mana saat itu terjadi perjuangan besar buat bangsa ini di Lamandau. Pahlawan kita, Pak Celik Riwut, itu berjuang melalui Sungai Lamandau. Dan di perjuangan itu ada 4 pahlawan gugur. Yang pertama di Kotori Lama, yakni Busah, Lempoh, dan Dumai. Busah, Lempoh, dan Brunyah. Dan ketika masuk di Lamandau, ada 1 pahlawan kita yang di Kujan juga meninggal, yakni pahlawan Gusti Abdul Ghani. Ini mengingatkan kita bahwa tanah ini diperjuangkan dengan tetes darah. Dan perjuangan itu harus kita lanjutkan dengan melawan kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan di Kabupaten Lamandau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada hari ini yang penuh berkah, kita bisa berkumpul dengan apel gabungan Surah ASN di Kabupaten Lamandau dalam keadaan sehat walafiat. Bagi saudaraku yang muslim, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita hingga yaumil akhir. Bapak Ibu ASN Kabupaten Lamandau dan peserta apel yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Lamandau. Dan hari ini kita harus bersatu membangun kabupaten kita. Tidak ada lagi faksi-faksi politik di dalam tubuh ASN ini. 01, 02 sudah berakhir, dan hari ini adalah kita adalah pelayan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau. Nanti jangan bekerjalah buat saya sebagai bupati, buat saya sebagai pimpinan, tapi bekerjalah buat masyarakat kita. Manifesto perjuangan kita adalah bagaimana masyarakat kita yang di ujung sana, di Jemuat, yang di ujung sana di Bintang Mengalih, dan desa-desa tertinggal itu bisa ada aliran listrik, ada infrastruktur yang betul-betul bisa dinikmati oleh mereka. Dan saya menginginkan tidak ada lagi masyarakat kita nantinya ingin berobat itu tidak ada kendaraan. Yang ingin berobat itu tidak ada biaya. Dan saya tidak menginginkan anak-anak kita putus sekolah. Kita menginginkan sumber daya manusia ke depan Kabupaten Lamandau ini betul-betul bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya dan bisa menjadi sumber daya unggul buat Lamandau. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manifesto perjuangan kita. Hari ini menjadi momen yang sangat berharga bagi saya secara pribadi dan kelembagaan, karena merupakan kesempatan pertama saya sebagai bupati untuk menjadi pembina upacara di umur saya yang 34 tahun. Dan ini anugerah yang terbesar. Tahun kemarin saya mengikuti pertarungan sebagai pegawai DPR RI. Alhamdulillah belum berhasil. Tapi ya itulah, kalau kita kalah bangkit lagi, kalah bangkit lagi, kalah bangkit lagi, sehingga kita bisa menggapai sebuah impian kita. Dan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat masyarakat Kabupaten Lamandau dalam membangun kabupaten ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan landasan keikhlasan, komitmen, dan tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Lamandau. Bapak Ibu peserta apel yang saya banggakan, cuti bersama telah usai. Lumayan panjang, berapa? 1 minggu kayaknya.
lebih lah. Saatnya kita kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Kita semua adalah pelayan buat masyarakat kita. Maka kinerja kita harus mencerminkan nilai-nilai pelayanan. Tidak ada lagi ruang untuk bekerja setengah hati. Kita dituntut untuk menjadi ASN yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Saya menekankan pentingnya meningkatkan disiplin dan etos kerja ASN sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pekerjaan publik. Setiap ASN harus menyadari bahwa keberhasilan pemerintahan daerah terletak pada kualitas pelayanan yang kita berikan. Dan hari ini saya juga memberikan hadiah kepada seluruh ASN yang absennya 4 kali, dalam waktu dekat perbunya akan segera kami rubah menjadi 2 kali. Juga tambahan untuk guru-guru yang berada di pelosok, untuk biaya sewa rumah, yang retribusi rumah itu saya tiadakan. Yang di pelosok. Kita juga tidak berjalan sendiri. Pemerintah Kabupaten Manado akan terus mendukung dan sinergi dengan program-program strategis pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, digitalisasi pelayanan publik, hingga pengendalian inflasi. Yang terutama adalah infrastruktur. Hampir setiap hari saya lihat di media sosial urusan jalan dari Simpang Sepaku sampai Perigi di-tag ke akun saya. Nggak dijawab salah. Dijawab anggaran kita memang belum ada ke sana. Tapi Pak Gubernur sudah komunikasi sama kita. Mudah-mudahan dalam perubahan nanti itu menjadi prioritas. Ada anggaran untuk menjadikan jalan ruas yang 12 km itu harus segera diaspal. Ini membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari kita semua. Bapak Ibu peserta apel yang saya hormati, mari kita jadikan peringkat kinerja sebagai prioritas utama kita. Evaluasi secara berkala atas kinerja kita masing-masing perlu dilakukan agar kita dapat terus berbenah dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas kita. Percepatan penyerapan anggaran juga menjadi hal yang tidak boleh kita lupakan. Anggaran yang efektif dan efisien akan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Terutama adalah program masalah pasar. Kami melihat dan kami mengamati dan kami meriset duit ataupun uang berputar itu bukan di kabupaten kita, tapi di kabupaten induk di Kota Waringin Barat. Dan bagaimana ke depan pemerintah melewati kolaborasi bersama banyak pihak itu bisa menyediakan bahan-bahan pokok kita itu langsung masuk ke pasar dengan harga yang sama dengan di Kota Waringin Barat ataupun di bawah itu. Itu dengan cara supply chain-nya kita pangkas dari Jawa itu langsung kita bawa ke kabupaten kita. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Dan terima kasih juga kami melihat pasar kita yang kecamatan Bulik yang di pinggir sungai itu alhamdulillah berkat bantuan daripada masyarakat juga itu sudah terbangun kembali. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal perekonomian dalam kota Nangabulik ini bisa kembali lebih baik, lebih pulih, dan bisa lebih berkembang demi kemajuan Kabupaten Mamandau. Terlebih kita telah melewati triwulan pertama yang berarti kita harus berlari lebih cepat dalam hal penyerapan anggaran. Seperti yang kita ketahui, proses pilkada kita sangat panjang dan ini mengganggu daripada proses pemerintahan kita. Mudahan dalam bulan-bulan ke depan, 3 bulan ini, 100 hari kerja saya, segala listrik yang dalam kota sudah baik, langsung kita cat, jalan-jalan yang rusak antar desa itu bisa kita perbaiki, dan yang terutama adalah bagaimana kita meningkatkan dan kebersamaan di kabupaten kita. Dan terakhir, rumah jabatan bupati hari ini bukan lagi sebagai rumah yang eksklusif. Silahkan main, silahkan datang, silahkan memberikan aspirasinya kepada bupati.
Dan kami juga ingin mendirikan sebelah rumah bupati itu rumah betang yang besar, supaya kita bisa menjaga budaya kita, supaya itu adalah harta tertinggi di dalam kebudayaan, harta tertinggi di dalam kabupaten ini, yakni budaya kita. Orang akan mengenal kita dengan budaya kita, orang akan mengagumi kita dengan budaya kita, dan orang akan menghargai kita dengan budaya kita. Serta apel yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kita kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Burung nuri di lahan melompat, hijau merdu menyambut pagi. ASN Lamandau harus cepat dan tepat melayani rakyat sepenuh hati.